Halo semua, kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan materi sejarah tentang perkembangan iptek pada era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. A. Perkembangan teknologi luar angkasa. Teknologi luar angkasa adalah teknologi yang digunakan untuk pergi dan mengambil objek dari luar angkasa. Sedangkan luar angkasa atau antariksa adalah bagian luar dari atmosfer yang merupakan hamparan kosong dan hampa udara. Sejarah teknologi luar angkasa dimulai oleh Jerman pada tahun 30-an di bawah pimpinan Wernher von Braun, seorang insinyur dan ilmuwan roket. Von Braun dan timnya berhasil menciptakan roket V2 atau agregat 4 yang digunakan sebagai senjata Jerman pada Perang Dunia II. Jerman sempat menyerang kota-kota besar Eropa yang dikuasai sekutu. Namun pada akhirnya, Jerman harus mengakui kekalahannya dari pihak sekutu. Secara terbuka maupun tersembunyi melalui paperclip operation, ilmuwan-ilmuwan hebat dan peralatan-peralatan canggih yang dimiliki Jerman dipindahkan ke Amerika Serikat. Tujuannya adalah agar mereka berkontribusi bagi penelitian-penelitian di Amerika Serikat dan mencegah mereka agar tidak jatuh ke tangan Uni Soviet. Para tenaga ahli Jerman yang pindah ke Amerika Serikat berhasil mengembangkan heavy water melalui Manhattan Project. Mereka kemudian menciptakan bom atom dengan kode nama Little Boy dan Fat Man yang dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Tercatat beberapa nama ilmuwan Jerman yang bekerja untuk Amerika Serikat yaitu Wagner Seiber, Arthur Rudolph, Wernher von Braun, dan Kurt Blum. Teknologi yang semakin maju dalam persenjataan dan keinginan untuk menjelajahi luar angkasa semakin besar. Maka proyek luar angkasa dimulai oleh negara besar seperti Uni Soviet dan Amerika Serikat saat Perang Dingin melanda dunia. Kedua negara memulai proyek besar dengan berlomba menciptakan pesawat dan roket untuk mencapai luar angkasa. Diawali dengan Uni Soviet yang menghadirkan Lunik 2 pada tanggal 14 September tahun 59 sebagai satelit tanpa awak pertama yang mampu mendarat di bulan. Dilanjutkan 7 tahun kemudian, Uni Soviet mampu mendaratkan pesawat secara lunak satelit tanpa awak Lunik 9 di permukaan bulan. Namun, yang mengejutkan, Amerika Serikat mampu mendaratkan manusia pertama kali dengan pesawat Apollo 11 yang dipiloti Neil Armstrong dan Edwin Aldrin, tepatnya tanggal 17 Juli tahun 69. Berikut ini waktu pengiriman pesawat luar angkasa yang dilakukan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet menarik perhatian dunia. Negara-negara lain juga ikut berlomba mengirim misi ke luar angkasa. Alasan pengiriman misi keluar angkasa berpedoman dengan dasar antara lain: 1. Mengirim manusia keluar angkasa, 2. Mengembangkan pesawat ruang angkasa, 3. Mengembangkan akses ke ruang angkasa dengan proses mudah dan lebih murah, 4. Menggunakan pesawat ruang angkasa untuk membangun stasiun ruang angkasa, Mars, dan planet-planet lainnya. 5. Menghuni stasiun ruang angkasa dan menggunakan sebagai dasar untuk memulai ekspedisi ke bulan. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Bangsa kita sudah lama mengikuti jejak para negara besar. Indonesia mendirikan lembaga luar angkasa yang dikenal dengan nama NAPAN pada tahun 63. Tetapi karena masalah politik, pengembangan teknologi luar angkasa Indonesia menjadi lambat. Baru pada tahun 76, Indonesia mampu meluncurkan satelit komunikasi Palapa keluar orbit bumi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara ketiga yang meluncurkan satelit komunikasinya keluar orbit bumi. B. Jenis-jenis teknologi persenjataan. Secara fungsional, pada era tradisional, senjata digunakan sebagai alat untuk bertahan dan memenuhi kebutuhan. Sedangkan pada era modern, penggunaan senjata identik dengan peperangan dan semangat agresor.
Beberapa jenis teknologi senjata yang dikenal antara lain senapan. Senapan adalah peralatan mekanik yang dapat menembakkan peluru pada kecepatan tinggi. Pendorong yang digunakan berupa bubuk mesiu atau udara yang didapatkan. Senapan dengan bubuk mesiu awalnya dikenal di Tiongkok, namun dipatenkan sebagai hasil karya seorang abad ke-13, tepatnya tahun 1242 oleh Roger Bacon dari Inggris. Yang kedua ada tank. Tank adalah kendaraan tempur lapis baja yang bergerak menggunakan roda berbentuk rantai. Tank diciptakan oleh Sir Angus Swinton Dunlop dari Inggris tahun 1914 ketika Perang Dunia Pertama ya. Sistem parit menjadi pertahanan utama yang digunakan. Sistem pertahanan parit pada akhirnya mampu ditembus oleh Inggris menggunakan tank Mark 5. 3. Big Bertha atau meriam. Big Bertha adalah meriam yang dimiliki Jerman, bobot ratusan ton dengan kaliber 16,5 inci. Yang keempat ada Paris Gun ya, merupakan sebuah granat yang dikembangkan oleh Jerman berbobot 94 kg, mampu mengebom musuh dari jarak 100 km. Yang kelima ada pesawat terbang. Pesawat terbang adalah pesawat yang mampu terbang di atas udara atau atmosfer. Pada mulanya pesawat terbang tidak dilengkapi senjata, melainkan hanya digunakan untuk kepentingan komunikasi dan pengintaian. Berkat penemuan Roland Garros dari Prancis, pesawat terbang kemudian dilengkapi senapan mesin dan kokpit yang dikendalikan oleh pilot. Pesawat pertama yang dilengkapi senapan mesin adalah pesawat Morane Saulnier milik Prancis. Yang keenam ada kapal selam. Kapal selam adalah kapal yang bergerak di bawah permukaan air dan umumnya digunakan untuk kepentingan militer. Sketsa kapal selam pertama kali muncul dalam lukisan Leonardo da Vinci pada abad ke-15. Kemudian sketsa ini diterjemahkan dalam bentuk kapal selam yang sebenarnya oleh Cornelius van Drebbel dan Belanda pada abad 16. Dalam perkembangan, Jerman berhasil memanfaatkan teknologi kapal selam dengan menciptakan U-boat pada Perang Dunia Pertama. U-boat dipersenjatai dengan senapan dan tabung torpedo untuk menyerang dan menenggelamkan kapal musuh. Yang ketujuh ada senjata biologi. Senjata biologi adalah senjata yang menggunakan bakteri, virus, atau organisme lainnya sebagai alat untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan musuh. Yang kedelapan ada senjata kimia. Senjata kimia adalah senjata yang memanfaatkan sifat racun senyawa kimia untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan musuh. Senjata kimia biasa berupa gas beracun yang terdiri dari gas belerang organik, gas sarin, gas fosgen, gas klorin, dan lain-lain. Saya akan menjelaskan dampak teknologi luar angkasa. Yang pertama ada dampak positif. Contohnya berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan akses informasi dan komunikasi, melahirkan jenis usaha baru yang bergerak di bidang luar angkasa. Sebagai sarana pariwisata dengan dipopulerkannya wisata luar angkasa, sebagai sarana pertahanan dan keamanan lokal, nasional, regional maupun global. Dan adapun dampak negatif dari teknologi luar angkasa yaitu menciptakan potensi konflik atau perang antar negara, penyalahgunaan teknologi luar angkasa yang menjadi sejenis senjata pemusnah massal yang mengancam umat manusia. Sering terjadi kecelakaan atau proyek gagal yang memakan korban jiwa. Polusi luar angkasa yang diakibatkan menumpuknya sampah-sampah satelit di luar angkasa. Penggunaan anggaran biaya yang dikeluarkan sangat besar. Yang kedua ada dampak teknologi persenjataan. Yang pertama dampak positif, berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melahirkan jenis usaha baru yang bergerak di bidang persenjataan sebagai sarana pertahanan dan keamanan lokal, nasional, regional maupun global, membantu pembangunan sarana dan prasarana fisik yang bersifat berat seperti pembukaan lahan baru atau pertambangan. Adapun dampak negatif yaitu menciptakan potensi konflik atau perang antar negara, penyalahgunaan persenjataan menjadi senjata pemusnah massal yang mengancam umat manusia. Sebagai alat pemburuan dapat mengancam eksistensi makhluk hidup di suatu tempat. Penggunaan biaya yang dikeluarkan sangat besar. C. Perkembangan teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi. 1. Sejarah perkembangan komunikasi informasi. Teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk
memproses atau mentransfer data dari satu perangkat ke perangkat lain. Sedangkan teknologi informasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan input, proses, dan output dalam sebuah pemrosesan informasi. Perkembangan teknologi komunikasi dimulai tahun 1875 ketika Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Tahun 1895, teknologi komunikasi semakin bertambah dengan ditemukannya radio oleh Guglielmo Marconi. Tahun 1940, berkembang transmisi audio visual tanpa kabel dalam bentuk siaran televisi. Penciptaan televisi diawali oleh Paul Gottlieb Nipkow tahun 1884, Boris Rosing tahun 1907, John Logie Baird tahun 1920, Kalman Tihanyi tahun 1926, dan pada tahun 1927 berturut-turut televisi disempurnakan kembali oleh Leon Theremin, Herbert E. Ives, dan Philo Farnsworth. Tahun 1945, Angkatan Bersenjata Amerika Serikat menciptakan komputer pertama yang dinamakan Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC untuk kepentingan militer. Perjalanan teknologi dan komunikasi semakin menjadi dengan ditemukannya interconnection networking atau internet oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat tahun 1969. Melalui internet, komunikasi dengan jarak yang tidak terhingga dapat dilakukan melalui saluran telepon. Pada abad 20 ini, penggabungan istilah teknologi informasi dan komunikasi atau TIK menjadi relevan seiring berpadunya teknologi komputer dengan teknologi informasi. 2. Jenis-jenis teknologi informasi dan komunikasi. Handphone. Handphone merupakan teknologi telepon genggam yang bisa dibawa kemana saja. Handphone diciptakan oleh Martin Cooper pada tahun 1972. Televisi teknologi tinggi merupakan perkembangan televisi dengan diatur dan fungsi yang lebih modern. Laptop. Laptop merupakan komputer portable berukuran kecil dan ringan, diciptakan oleh Adam Osborne pada tahun 1981. Media sosial yang terakhir merupakan media online yang para penggunanya dapat berinteraksi secara aktif dan up-to-date melalui blog. Sejarah perkembangan teknologi transportasi. Transportasi didefinisikan sebagai sarana pengangkut yang memudahkan perpindahan manusia maupun barang dari satu tempat ke tempat lain. Pasca revolusi industri di Inggris, dunia transportasi berjalan begitu cepat. Transportasi dapat dimanfaatkan sebagai sarana mobilitas manusia, arus distribusi barang dan jasa, maupun keperluan perang. James Watt dikenal sebagai pengembang mesin uap. Setelah sebelumnya, Heron pada tahun 75 Masehi lebih dahulu menemukan ide mengenai mesin uap. Tahun 1801, Richard Trevithick menciptakan kereta api uap. Selain tenaga uap, juga digunakan pada kapal laut. Tahun 1858, Jean Lenoir menciptakan mobil yang digerakkan dengan menggunakan mesin pembakar dalam. Tahun 1879, Werner von Siemens menciptakan kereta api listrik. Tahun 1885, Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach merakit sepeda motor dengan mesin berbahan bakar. Tahun 1899, Ferdinand von Zeppelin menerbangkan balon udara. Tahun 1903, Orville dan Wilbur Wright menerbangkan pesawat terbang. 4. Jenis-jenis teknologi transportasi antara lain: A. Kereta api cepat, B. Mobil cepat, C. Motor cepat, D. Pesawat cepat. 5. Dampak teknologi komunikasi informasi. A. Memudahkan mengakses informasi. B. Membuka wawasan. C. Mendorong modernisasi. D. Membuka jaringan sosial, politik, ekonomi, dan budaya secara lebih luas. 6. Dampak teknologi transportasi. A. Memudahkan mobilitas masyarakat. B. Membuka ruang antar satu tempat dengan tempat lainnya. C. Memperlancar arus produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa. D. Menambah fasilitas dan pelayanan dalam transportasi berbasis publik.